Halo, jumpa lagi di channel ini masih dengan cerita Venus Dukalara Anak Cantik karya Tore Hayden. Kali ini kita akan membacakan bab 12 tentang sebuah kenyataan tentang Venus. Mari kita baca. Minggu sebelum Halloween, kami mendapatkan kunjungan dari Ben Every, psikolog sekolah. Sebagai bagian dari program penilaian dan penempatan di distrik kami. Dia memberikan tes hasil belajar, ditambah tes IQ WISC kepada semua siswa pendidikan khusus dalam kelas-kelas terbatas yang mencakup anak-anak di kelasku. Ini berarti Ben bersama kami selama 4 hari. Pada umumnya aku tidak terlalu menyetujui semua tes ini. Ketelitiannya dipengaruhi begitu banyak hal, seperti perbedaan budaya atau faktor sosial ekonomi, sehingga tes-tes itu seperti buang-buang waktu saja. Aku lebih suka orang sekali berband memberikan kontribusi untuk lingkungan kelas selama 4 hari daripada memisahkan diri dengan tes-tes standarisasi. Tapi itu bukan pilihanku. Jadi satu demi satu anak-anak dibawanya pergi. 2 hari pertama dihabiskannya dengan Shane dan Jen. Dan hasilnya sayangnya tidak jauh dari yang kuharapkan. Sam mendapatkan IQ 71 dan Zen 69. Keduanya tepat pada garis batas keterbelakangan mental. Keduanya mempunyai masalah membaca yang parah. Bahkan Zen masih pada tahap prabaca, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk dan huruf. Zen baru saja mulai mengenali alfabet dan beberapa kata sederhana. Matematika mereka sedikit lebih baik, tetapi hanya sedikit. Ben menghabiskan banyak waktu bersamaku sesudahnya, mendiskusikan kebijakan memindahkan mereka ke kelas untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental ringan. Karena menurutnya itu akan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik, kecuali untuk perilaku sulit mereka. Pada akhirnya aku merasa lebih baik mereka tetap bersamaku. Jessie dan Billy, ya sama-sama berlatar belakang sosial ekonomi sangat tertinggal. Tidak lebih baik secara akademis. Sehingga Sen dan Zen sama sekali tidak memperlambat apa yang bisa kulakukan di kelas. Hari berikutnya adalah giliran Jessie. Dan dia ternyata mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kukira. Dia mendapatkan nilai IQ di skala penuh 109, yang berarti mempunyai kemampuan rata-rata. Namun nilai IQ itu berlawanan dengan kemampuannya membaca. Hasil tes membaca menempatkannya pada tingkat kelas 1 bawah. Tak jauh dari yang dikerjakannya di kelas. Tes lain dari Ben mengungkapkan kelemahan serius dalam pemrosesan auditori dan integrasi visual. Jadi, Ben dan aku berbicara panjang sore itu tentang ketidakmampuan belajar dan tentang sindrom Tourette yang disandang Jessie. Mungkin mempengaruhi kemampuan akademisnya. Kupikir aku akan mencoba lebih berkonsentrasi untuk menemukan cara-cara mempermudah belajar bagi Jessie. Aku telah melakukan cukup banyak penelitian dengan ketidakmampuan belajar di awal karirku. Jadi aku memutuskan untuk pulang dan memeriksa bahan-bahan yang mungkin kumiliki untuk membantu menilai pembelajar jenis apa dia dan indera mana yang lebih kuat. Dengan demikian aku berharap dapat menangkap kecakapan akademisnya lebih dekat pada tingkat kemampuannya. Seperti biasa, Billy ternyata menjadi kambing di antara domba. Kamu gak bakal percaya ini, kata Ben ketika dia masuk ke kelasku setelah sekolah bubar. Julie dan aku duduk di salah satu bangku, membuat rencana belajar. Kami berdua mendongak. Ben melemparkan tes WISC
Billy dengan gaya frisbee ke arah kami. Kertas itu berputar mulus sejauh 2 meteran sampai aku menangkapnya di antara kedua tanganku. Aku membaliknya dan meletakkannya di meja. Nilai verbal 145, nilai prestasi 142, IQ skala penuh 142. Kamu bercanda, kata aku ketika melihatnya. Kita kenal Billy, dia mungkin mencontek, kata Julie. Ya, aku nggak ngeliat catatan kecil di lengan kemeja saut Ben. Nggak juga tertulis di telapak tangannya definisi kota kaum adalah kota kaum? Tanya Julie dan aku berbarengan. Ini nggak mungkin Billy kita, kata Julie. Rasanya dia nggak pernah menyelesaikan tugasnya sejak datang kemari. Ben berkata, anak ini jelas menyembunyikan bakatnya. Aku malah berpikir lebih jauh dari ini. Penculikan oleh makhluk asing. Ku tarik lembar hasil tes ke depanku dan kubaca. Tentu saja, ini kejutan besar, terutama dari seorang anak yang terbelakang dalam segala hal dan menunjukkan kecenderungan akademis. Tidak menunjukkan kecenderungan akademis sedikit pun. Tetapi semakin aku memikirkannya, ternyata ini menjelaskan banyak hal. Kami hanya tidak pernah memperhatikannya karena bukan itu yang kami cari. Hari-hari berlalu, kemudian minggu demi minggu, Halloween tiba dan hari itu dirayakan dengan penuh semangat di kelas kami. Semua orang mengenakan kostum, kecuali Gwenny yang membenci semuanya. Zen muncul dengan Spider-Man dan Zen muncul sebagai, kukira orang akan menyebutnya Spider-Man 2 karena dia mengenakan kostum yang tepat sama. Jessie dibuatkan neneknya kostum anjing hitam putih yang manis dan dia datang dengan telinga hitam panjang terkulai yang diikatkan pada bando dan hidung hitam menggilap yang dicatkan di atas hidungnya sendiri. Kukira dia ingin menjadi karakter kartun Snoopy dan memuji gagasannya. Tetapi dia menjawab dengan marah. Bukan, dia adalah anjing biasa. Billy memilih tokoh dramatis dan muncul mengenakan kostum iblis merah. Karena anak-anak masih liar, aku tidak berani mengadakan pesta Halloween sungguhan, seperti yang dilakukan di kelas-kelas lain. Alih-alih aku membuat keranjang permen yang menarik dan kami makan kue dan jus buah tepat setelah istirahat siang. Meskipun demikian, situasi kelas lebih banyak kacau ketimbang menyenangkan. Karena anak-anak terlalu bersemangat oleh perubahan rutinitas, terjadi banyak perkelahian, tangisan, teriakan, jeritan, dan saat-saat yang harus dihabiskan di kursi diam. Dan Gwenny muntah di karpet sudut baca karena dia makan permen terlalu banyak. Bagaimanapun, aku gembira kami melakukannya. Jika tidak, kami akan merasa ketinggalan. Kemudian tiba November dengan hari-harinya yang panjang, kelabu dan mendung, disertai tiupan angin dingin. Venus tidak benar-benar meninggalkan pikiranku selama ini. Aku selalu memeriksa tembok sepanjang halaman sekolah, setengah berharap melihatnya di sana. Namun dia tidak pernah ada. Dia telah lenyap sepenuhnya, seakan dia tak lebih dari fata morgana. Dua dari saudara laki-lakinya terus bersekolah. Keduanya duduk di kelas yang lebih tinggi dan menerima dukungan belajar ekstensif. Jadi aku meluangkan waktu lebih banyak di ruang guru ketika guru pendukung belajar itu. Mary McKenna ada di sana. Aku tidak mengenal Mary dengan baik. Dia telah menjadi bagian dari tim distrik ketika aku masih menjadi guru pendukung yang berpindah-pindah. Dia seorang wanita yang sudah berumur dengan kesan kompeten dan efisien. Dia cukup ramah, tetapi tidak begitu terbuka. Akibatnya, aku sulit memasukkan pertanyaan tentang Venus secara wajar dalam percakapan dengannya. Lebih-lebih lagi aku merasa gugup ketika Bob ada di sana, karena Bob segera tahu apa yang sedang kulakukan.
Mary tidak menangani kasus Venus, kata Bob kepadaku di koridor setelah menguping percakapan kami suatu siang. Tidak, aku tahu. Aku cuma... Venus punya guru khusus di rumah. Seseorang dari distrik 8. Dia harus homebound. Aku mengangguk, lalu ada jeda. Aku cuma bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Bertanya-tanya barangkali kakak-kakaknya mengatakan sesuatu. Maksudku, apakah kau mendengar kabarnya? Bob menggelengkan kepala. Gak ada kabar sedikit pun tentang perkembangannya. Apakah dia mau bicara? Atau apa saja? Bob menggelengkan kepala lagi. Kemudian dia menepuk bahuku meyakinkan, nyaris kebapakan. Ya, lagi pula kita tidak akan pernah mencapai kemajuan dengannya. Maksudmu bagaimana? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Terlalu terlambat. Terlalu banyak masalah keluarga. Kamu tahu kan? Hidup ini kejam kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentangnya. Bukan, maksudku terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Kamu harus memiliki sikap seperti itu menyangkut sebagian anak. Sebagian hal yang tidak bisa kamu ubah. Jadi kalau dia luput dari tanganmu, kamu harus percaya saja bahwa itulah yang terbaik. Aku tersenyum mendengar ironi itu. Kita sudah berjalan jauh, bukan? Kamu dan aku, dari tempat kita memulai. Bob segera tahu bahwa aku merujuk kembali ke masa-masa penuh gairah dan idealistis yang kami lalui bersama pada awal karir kami, ketika tidak ada anak yang tidak punya harapan. Kau mau bilang, apakah aku sudah dewasa? Tanyanya. Karena kalau begitu, ya aku sudah dewasa. Aku sudah cukup lama malang melintang untuk mengetahui, untuk benar-benar memahami bahwa kau memang bisa menang. Tetapi juga bisa kalah. Dan kamu harus memperjuangkan mereka yang bisa kamu menangkan dan sayangnya melepaskan mereka yang tidak bisa. Aku mengangguk, sedih memang. Tapi begitulah hidup. Aku tidak bisa membantahnya dalam hal ini. Sudah ada anak-anak yang tidak bisa kubantu, mereka yang harus kulepaskan. Anak-anak seperti itu banyak dan aku hanya menyelaraskan antara dunia lebih baik yang kuinginkan dan dunia nyata yang kumiliki. Masalahnya, aku hanya tidak suka dipaksa, menyerah dengan anak-anak yang aku sendiri belum merasa kalah. Sebuah jeda menyelinap lagi dalam percakapan dan lalu tertahan. Bob hendak berbalik untuk kembali ke kantornya. Anak cantik, gumamku. Hah? Bob kembali menghadapku. Aku bilang, anak cantik. Memikirkan ironinya. Begitulah. Wanda selalu manggilnya, anak cantik. Padahal kenyataannya, Venus adalah anak yang paling tidak cantik yang pernah kulihat. Tidak ada apa-apanya. Anak itu tidak punya apa-apa yang cantik bagi dirinya. Tetapi setiap saat Wanda menyebutnya anak cantik. Ya, bagi Wanda, dia mungkin demikian, saat Bob. Dia ragu sesaat. Kamu tahu yang sebenarnya tentang mereka? Tanyanya. Aku memandangnya. Ini rahasia, tapi benar. Setidaknya begitulah yang dikatakan dinas sosial. Apa? Terry bukan ibu Venus. Sebenarnya dia anak Wanda. Pasangan terakhir Terry, laki-laki sebelum tokoh licin yang dimilikinya sekarang, dia menghamili Wanda. Oh, ya ampun. Itu penjelasan yang masuk akal, tetapi mengerikan. Bob merapatkan bibirnya. Orang itu bahkan tidak sempat menyelesaikannya. Menghamili anak cacat mental berusia 13 tahun, lalu kabur begitu saja. Oh, ya ampun. Bob mengeluarkan desahan pesimistis. Anak cantik yang benar saja. Kepalaku nyaris meledak seperti mesin popcorn ketika aku kembali ke kelas. Tiba-tiba saja banyak hal yang menjadi masuk akal. Jika Venus itu anak Wanda,
Bagaimana kalau Wanda telah diserahi tugas menjadi perawat utama Venus pada masa bayi dan kanak-kanak awal? Sekalipun IQ Venus tidak terpengaruh, lingkungan seperti apa yang dimasukinya ketika dia tumbuh? Sangat meragukan bahwa seseorang dengan kemampuan terbatas seperti Wanda dapat menyediakan rangsangan memadai bagi bayi. Dan jelas tidak pula perawatan memadai. Aku ingat Wanda dengan boneka bayinya, memeluknya dengan sembrono, menyayangi pada suatu saat, kemudian melupakan dan meninggalkannya pada saat berikutnya. Ketika sesuatu yang lain mengalihkan perhatiannya, bagaimana kalau Venus telah melewati tahun-tahun pertamanya dengan perlakuan seperti itu? Pasti sedikit sekali rangsangan yang diterimanya, terutama rangsangan verbal. Barangkali dia tinggal sendirian di buayan atau tempat bermain sampai Wanda ingat kepadanya. Barangkali dia pernah menangis begitu lama sampai akhirnya jelas baginya bahwa menangis tidak ada gunanya. Bahwa dia hanya perlu menunggu, tidak bergerak, seperti bayi-bayi panti asuhan dunia ketiga dengan wajah hampa dan tubuh diam mereka. Bagaimana jika sekali-sekalinya anggota keluarga lain berinteraksi dengannya adalah untuk memukulnya hingga bungkam. Dan karenanya dia belajar bahwa pertahanan adalah perlawanan terbaik. Jadi dia menyerang sebelum siapapun sempat menyerangnya. Semua pengandaian itu bagaikan kepingan-kepingan puzzle yang membentuk gambaran mengerikan. Gagasan mata-mata tupai tidak bisa dikatakan sukses. Masalah pertama adalah bahwa Shane dan Jen mempunyai kemampuan baca yang begitu rendah, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun sendiri. Mereka membutuhkan bantuan Julie untuk membacakan siapa korban mereka. Akibatnya sulit merahasiakan hal ini, dan mereka membutuhkan bantuan untuk menuliskan catatan-catatan yang akan dimasukkan dalam kotak mata-mata. Kemudian ada masalah kecil dari anak-anak laki-laki yang menyukai gagasan menjadi mata-mata. Mata-mata dan terlebih lagi menyukai gagasan imbalan makanan pada hari Jumat sesore. Tetapi tidak ada yang benar-benar menyukai gagasan melakukan perbuatan baik. Bisa kukatakan, segalanya tidak berjalan dengan baik sejak hari pertama. Aku terus berkata, "Sudahkah kamu melakukan perbuatan baik hari ini?" Dan semua orang mengangguk dan berkata, "Ya, jadi aku mengingatkan mereka untuk melaporkannya kepada Julie atau aku." Dan satu-satunya yang pernah melapor adalah Jessie. Dia adalah mata-mata untuk Jane, dan perbuatan baiknya adalah mengambilkan lembar kerja Jane yang ditemukannya di lantai dan mengembalikannya ke atas meja Jane. Bukan suatu tindakan yang dilakukan dengan sepenuh hati, tetapi itu jelas sebuah permulaan. Pada hari Selasa, Jessie datang kepadaku lagi. Kali ini dia mengatakan bahwa dia telah meminjami Jane spidol warna dalam pelajaran seni. Aku ragu untuk mengingatkannya bahwa aku telah menyuruhnya berbagi spidol karena dia menguasai sekotak penuh di mejanya. Dan ketika aku menyuruhnya, semua anak mengambil beberapa, bukan hanya Zen. Aku juga melihat Billy memasukkan sebuah catatan ke dalam kotak. "Billy," kataku, "jangan lupa melaporkan perbuatan baikmu kepada Julie atau aku, agar kami tahu kamu melakukannya." "Aku melakukannya," sautnya dengan marah. "Kamu gak percaya aku ya? Tempat edan, gak ada kepercayaan di sini. Bagaimana kamu bisa berharap kami melakukan apapun kalau kamu gak pernah mempercayai kami?" Aku meletakkan satu jari di bibirku. "Tolong jaga kata-katamu. Nah kan, kau malah gak mempercayai aku untuk bicara." Mengingat suasana hatinya yang cemerlang, aku tidak mau terus menginterogasinya tentang perbuatan baik. Jumat tiba. Malam sebelumnya, aku membuatkan kue jahe berbentuk orang-orangan, besar-besar dengan nama setiap anak di atasnya. Dan aku membawa mereka ke kelas untuk imbalan kotak mata-mata. Aku juga membuatkan lencana mata-mata yang sangat bagus untuk pemenang. Setiap orang menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat kue jahe. Sepanjang pagi, anak-anak memandanginya dengan penuh selera, mengenali mana yang ditulisi nama mereka. Bahkan kue jahe itu terbukti menjadi gangguan besar pada pagi hari, sehingga aku harus menyembunyikannya di lemari.
Ketika sore menjelang, aku menyuruh setiap anak duduk di bangku mereka. Aku meletakkan kue jahe di mejaku. Kemudian dengan kegembiraan dibesar-besarkan, aku bawa kotak di mata-mata ke meja tengah dan membukanya. Ada apa ya di dalamnya? Tanyaku. Dengan nada penasaran dibuat-buat. Billy sudah tidak sabar lagi. Dia ingin melewatkan semua pembuatan ini dan langsung menyerbu kue jahe. Aku membuka kotak, hanya ada segenggam catatan di dalamnya. 9, tepatnya. 5 di antaranya aku tulis atas nama Gwenny untuk Zane yang menjadi korbannya. 2 catatan Jessie untuk Zane. Dan lainnya hanya carikan kertas kosong. Ah, kataku, tak banyak isinya. Aku bacakan catatanku atas nama Gwenny untuk Zane. Aku dapat paling banyak, teriak Zane. Mana hadiahnya? Bukan begitu aturannya, kataku. Hadiahnya untuk yang paling banyak melakukan perbuatan baik. Tapi tak banyak yang sudah dilakukan. Tapi aku dapat paling banyak, teriak Sen. Aku mau hadiah, sebentar. Kamu tidak menulis satu pun, Sen. Tangis Sen meledak. Tapi aku menang. Aku gak paham, aku gak mengerti apa yang kita lakukan, seru Zen. Bagaimana denganku, teriak Jessie. Aku melakukan perbuatan baik paling banyak. Aku dapat hadiah. Aku mesti dapat semuanya. Rencananya juga, itu milikku. Aku menang dengan adil. Kamu melakukan 2. Dan kertas kosong ini apa? Billy, kenapa kamu masukkan itu ke sini? Guru. Billy memekik sebagai jawaban dan menunjuk. Lihat apa yang dilakukannya. Aku membalikkan badan untuk melihat Queenie. Berdiri di dekat mejaku di tempat aku meletakkan kue jahe. Dia menggigit habis kaki-kaki setiap kue. Secepat mungkin. Guru! Billy menjerit dan sebelum aku bisa menghentikannya, dia sudah bangkit dari kursinya melesat ke arah Gwenny. Aku hanya berhasil menangkap Billy dan anak-anak lain luput. Julie berusaha mencegah mereka tetapi terlambat. Jessie mengambil satu-satunya kue yang masih utuh yang kebetulan bertuliskan nama Zane. Itu milikku. Zane memekik dan melari ke arahnya. Aku menang dan aku gak mau makan bekas ludah cewek itu, saut Jessie. Dan mendorong seluruh kue masuk ke dalam mulutnya dengan cepat. Dalam hitungan detik, semua orang sudah terlibat dalam kericuhan besar. Berkelahi, menangis, bergulat di lantai. Aku memisahkan mereka, setidaknya aku coba melakukannya. Jessie tersedak kue, karena dia telah dijatuhkan ke lantai sebelum sempat menelan. Queenie melengkingkan pekikan bansi seperti yang pernah dilakukannya ketika melancarkan tantrum. Billy melawan dengan begitu kuat sampai keluar busa dari mulutnya. Si kembar hanya menjerit-jerit dan menerjang siapapun. Sekitar separuh dari sisa kue jahe hancur terinjak-injak di lantai. Berkat kerjasama antara aku dan Julie, kami berhasil memisahkan mereka, membangunkan mereka dan mendudukkan mereka ke kursi masing-masing. Duduk, kataku dengan suara guru paling galak. Dengan enggan, setiap anak tinggal di kursi mereka. Sekarang tangan bersedekap dan letakkan kepala kalian di atas meja. Tidak sampai 5 menit lagi bel akan berbunyi. Jadi tetap seperti itu sambil menunggu bel. Anak-anak, bahkan Gwenny mengikuti perintah itu. Kecuali Billy tentunya. Kamu juga, kataku, menatapnya dengan tajam. Gak bisa, sahutnya. Ada sisa perlawanan. Kenapa kalau boleh tahu? Karena kamu bilang letakkan kepala di atas meja. Dan aku gak punya meja. Dia mengembangkan tangannya lebar-lebar. Telapak tangan menghadap ke atas. Seakan dia anak paling tak berdosa di dunia. Cuma punya bangku ini. Sekarang Billy. Kamu beradu pandang cukup lama. Akhirnya Billy menyilangkan tangan di atas meja dan meletakkan kepala di atasnya. Sekolah brengsek, gumamnya. Itu mengakhiri klub mata-mata tupai. Sekian pada bab 11 ini. Bab 12 ini kita akan jumpa lagi di bab 13. Sampai jumpa.